Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan menceritakan karomah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga terkenal sebagai salah satu 9 wali yang memiliki ilmu kanuragan dan ilmu batin yang sangat tinggi, sebagai karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 2 pusaka milik Sunan Kalijaga yang diyakini karomahnya hingga kini, yaitu Rompi Ontokusumo dan Keris Kiai Jarubut. Dua pusaka tersebut tetap disimpan anak cucu keturunan Sunan Kalijaga hingga kini. Bahkan setiap hari raya Idul Adha atau tanggal 10 Zulhijjah, kedua pusaka tersebut dimandikan atau dijamis atau dijamasan. Tradisi ini tetap dilakukan sesuai wasiat Sunan Kalijaga terhadap keturunannya. Pelaksana tugas Panembahan Kadilangu Raden Krisnaidi mengatakan, penjamasan pusaka Sunan Kalijaga wajib dilakukan walau ada PSBB. Tradisi jamasan 2 pusaka tersebut adalah wasiat keramat dari Sunan Kalijaga sebelum meninggal. Sebelum meninggal, Sunan Kalijaga sempat berpesan, "Saklungone sun rumato pusaka iku, ojo wani ngulingani dapur niwah tangguhe. Yen nganti surup mesti ngena popo tanpa netra." Wasiat yang berarti setelah kepergian Sunan agar keturunannya merawat pusaka tersebut. Namun dilarang untuk melihat pusaka itu kalau tidak ingin terkena musibah mata menjadi buta timpalnya. Saat menjemas, kata dia, seluruh tim dilarang melihat pusaka tersebut dengan mata terbuka, di mana saat menjamas mereka hanya diperbolehkan merendam tangannya ke dalam bokor minyak jamas. Selanjutnya melumasi kedua pusaka dengan kedua tangannya. Konon Rompi Ontokusumo dibuat dari kulit kambing yang dirajah oleh Sunan Bonang. Kisahnya dimulai saat wabah penyakit merajalela di pantai selatan yang ditimbulkan oleh Kanjeng Nyai Roro Kidul, di mana pagebluk yang ditimbulkan oleh kejahatan Nyai Roro Kidul tersebut merenggut jiwa siapa saja. Melihat kenyataan ini, Sunan Kalijaga lalu mencoba melawan wabah penyakit yang diciptakan Kanjeng Nyai Roro Kidul. Lalu Sunan Kalijaga bertarung dengan Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul tersebut. Namun sang wali mengalami kekalahan. Setelah kekalahan itu, Sunan Kalijaga mendapat wangsit atau petunjuk yang mengatakan untuk mengalahkan Kanjeng Nyai Roro Kidul, Sunan Kalijaga harus menghantamkan Al-Quran. Dan Sunan Kalijaga lalu sang Sunan menghantamkan Al-Quran di Masjid Demak dan disaksikan beberapa anggota Wali Songo lainnya. Konon setelah usai menjalankan sholat subuh berjamaah, para Wali Songo menemukan kulit kambing pada hari Kamis Legi malam Jumat Pahing. Kulit kambing tersebut kemudian dibuat menjadi rompi dengan rajahan oleh Sunan Bonang. Rompi inilah yang dinamakan kemudian di saat sebagai Rompi Ontokusumo. Sekian cerita singkat karomah Sunan Kalijaga yang masih disimpan selama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.